2024 nomor 19 tentang pemotongan PIP. Dan juga ketika kami guru-guru melihat anak-anak itu sudah berani bersuara, ketidakharmonisan ini terjadi berlanjut-lanjut yang mengakibatkan kemunduran sekolah kami. Akhirnya guru-guru ini pun memberanikan diri bahwa memang selama ini tertekan, kan ada poin-poin kami itu arogansi. Contoh saya kasih sederhana aja arogansinya itu, kami pernah disuruh bersihkan WC, pernah PTP disuruh jaga malam, suruh merumput, aneh-aneh kebijakannya. Dan keputusan-keputusan itu kami nilai banyak merugikan. Contoh Kajur Tata Boga itu dia disuruh honorer Ayu, kan itu tidak pas, dia honorer tapi tiba bisa jadi Kajur. Banyak teman-teman ini yang disulitkan. Yang paling colok itu GTT PTT itu gajinya banyak tidak dibayarkan atau diputih-putihkan lah. Nah akhirnya kami memberanikan diri menemui gubernur karena udah banyak undang-undang yang dilanggar banyak. Contoh memajukan SK seperti Teza itu dimajukan, Teza SK-nya juga dimajukan. Setiap dana itu selalu tidak transparan dan bermasalah. Kalau dia tidak mengganggu yang lain kami nggak apa-apa Pak. Tapi ketika dia membuat kebijakan itu mengganggu hak-hak teman-teman yang lain. Kalau dia bilang itu dibayar oleh gubernur, bukan. Yang kami bicarakan ini 2024. 2024 masih ada SK-nya. Jadi GTT PTT itu awalnya dijanjikan 1.200.000, tiba-tiba hanya dibayar 250, tiba-tiba diputihkan. Itu kegelisahan. Terus juga arogansinya pernah dulu dimarah depan umum, pernah kalau tidak mengikuti dia bakal disuruh sertifikasi. Jadi akhirnya kami guru-guru ini kompak, satu suara. Kami harapannya gubernur itu menonaktifkanlah secepat mungkin. Karena kalau tidak dinonaktifkan, kebijakannya itu banyak merugikan lagi. Aneh-aneh kebijakannya Pak. Mungkin dalam waktu dekat ini, ketika apapun yang kita sampaikan melalui petisi ini, ada nggak langkah-langkah yang akan kita lakukan kembali untuk tetap agar petisi ini didengarkan oleh gubernur? Apakah ada mau demo atau gimana? Kami sifatnya kooperatif Pak, jadi kami sesuai juknis. Pertama itu kan awal mulanya itu anak-anak mengeluhkan ke sekolah untuk minta uang kembalian yang gubernur janjikan. Kan kalau uang sudah dibayarkan lewat per Februari dibalikin, tapi kata sekolah pemutihan, kan itu pemicu awalnya. Nah anak-anak kooperatif sudah ke sekolah tidak ada jawaban, kami sudah juga ke Capdim melalui pengawasan anak. Jadi kami kooperatif. Petisi ini kami layangkan ke gubernur, ya harapan kami ditindak. Kalau untuk kedepannya kami menunggu mungkin. Jika memang sampai ajaran baru belum ada juga tindak kepastian, ya pasti itu mengecewakan guru-guru semua. Tentu juga semangat belajar, guru-guru lain itu pasti berpengaruh. Untuk tanggapan Capdim sendiri setelah kita melakukan koordinasi terkait hal ini apa Pak? Kalau tanggapan Capdim itu kejadian ini sudah berlangsung lama Pak. Jadi permasalahan seperti anak-anak bajunya tidak sesuai itu pernah ngadu ke Capdim. Belum ada tindakan yang nyata, itu belum ada. Tapi kalau sistemnya komunikasi sudah. Jika nanti suatu saat ada pihak kepala sekolah meminta untuk melakukan mediasi gitu. Nah itu sangat saya tunggu Pak. Jadi sebelum ini mencuat bermasalah, kejadian pertama kali itu kan anak-anak konfirmasi ke pengawas. Ternyata viral di Facebook. Nah yang sangat saya sayangkan kepemimpinan beliau itu, saya, Bu Irma Dio kok tiba-tiba dilaporkan ke polisi. Kenapa tidak panggil dulu sebagai bawahan, tanya dulu, benar nggak Pak ada Pak Alek di balik anak-anak ini? Tiba-tiba main lapor saja. Enggak. Sampai detik ini tidak ada mediasi dari Kepsek. Alasan melapor apa waktu itu? Saat itu dugaannya saya memprovokasi anak-anak untuk bilang ke pengawas. Pada hari itu saya nggak hadir Pak. Dan saya sanggup membuktikan sampai kapanpun saya tidak ada di balik itu. Terkejut tiba-tiba dengar nama saya dilapor. Kan kalau di pikiran saya itu gini Pak, panggil dulu saya, tanya dulu Pak Alek benar nggak Pak Alek mengarahkan anak-anak? Kok tiba-tiba main langsung lapor aja? Lapor kemana ya waktu itu? Ke Polres waktu itu. Polres? Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya kami merasa kepemimpinan beliau itu memang kurang pas. Secara beliau tidak punya SK cakep, tidak juga punya sertifikat kepemimpinan. Memang bukan saya melawan atasan, bukan, itu tentu tidak benar juga Pak ya. Tapi ketika melihat teman-teman dizolimi semua, gaji tidak dibayarkan, ini honorer-honorer siap bersaksi semua. Setiap ASN banyak ditekan-tekan tentang sertifikasi, kayaknya hati saya agak sedih aja Pak. Atas mosi tidak percaya ini mungkin kita ada minta audit. Boleh Pak. Pakai anggaran ya. Tapi yang kami tahu sekolah ini sempat berapa kali diaudit dan itu selalu loss, itu kami agak bingung juga Pak. Contoh sederhana aja, wifi itu dari bulan 2 nggak dibayar. Kan ada dananya di BOS. Masa ya wifi saja nggak bisa dibayar? Alasannya saya sempat dengar kemarin teman jelaskan kabel putus itu bulan kemarin Pak. Wifi itu belum dibayarkan dari bulan 2. Itu yang paling sederhana aja. Terkait kenapa diperiksa bisa lolos terus itu saya nggak tahu juga.
Nah, ini untuk kawan-kawan yang honorer ini ada berapa orang yang gajinya dipotong atau yang dibayarkan itu ada berapa Banyak orang? Pak, ini sudah hadir Dian, Haidir, Rimbo, Pak Zen, Iyo. Herlina. Nah ini semua nih Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini sebagiannya. Ah, Ada juga yang disuruh mundurkan diri, ada. yang Jadi disuruh mengundurkan diri namanya itu Dewi, alhamdulillah Allah kasih rezeki, dia lulus PNS Pak. Ada juga Yanti, kerjanya bagus hanya karena mungkin nggak tahu masalah apa tiba-tiba nggak bisa kerja lagi, padahal dia jauh dari Tanjung Alam, itu jam 6:30 udah berangkat. Nggak pernah ada masalah, tiba-tiba disuruh buat lamaran ulang, gajinya nggak dibayarkan, sekarang nggak ada keterangan. Kasihan Pak. Jaga malam, wah aneh-aneh. Kebijakan itu aneh-aneh. Untuk gaji yang tidak dibayarkan ini masing-masing itu berapa besarannya? Mungkin bisa langsung orangnya langsung mungkin bisa jelaskan kayaknya Pak, boleh satu orang lah berapa gaji Yang gajinya dipotong atau yang di apa adanya Bang Zen, boleh lah yang kapan akhir dibayarnya Lina. Lina. yang rasa belum nggak apa-apa Belum dibayar. Saya belum dibayar. Nama Bu? Dari nama saya Herlina. Saya honorer GTT sekarang. Saya belum dibayarkan gajinya dari bulan Agustus hingga bulan Februari, sampai sekarang belum pernah. Ibu SK-nya SK. Saya provinsi SK, atau SK provinsi, tapi dari Danabos dapat Pak. Karena waktu itu Sebelum-sebelumnya dapat sebelum dari Danabos? sebelum kebijakan dari gubernur itu keluar. Itu belum dapat sama sekali. Enggak. besaran SK honor 2024 ya? Agustus 2024. Iya. Nah, besaran honornya yang Belum dibayarkan berapa, yang Bu? harusnya diterima per bulannya itu berapa? Yang seharusnya diterima saya itu selalu dipotong-potong Pak. Dari kemarin 450 sampai dipotong sehingga 250. Tapi tetap mengajar. Terakhir 250, tapi saya tetap mengajar penuh, Nah, nggak pernah bolos. Sudah berapa lama jadi honorer di Honorer di